awal itu pasti dijelaskan bahwa proses bubut itu selain menggunakan strike turning atau facing, ya strike turning itu seperti ini, kalau facing itu ke depan. Jadi biasanya yang umum itu untuk ini strike turning dan facing. Kalau facing itu pahat mengarah ke sana, kalau turning itu pahat mengarah ke sana. Jadi ibaratnya kalau di sini kalau facing itu kita ingin kecil diameter ya dengan kedalaman yang sudah tertentu, dan kedalamannya ini biasanya akan sama dengan pahat facingnya. Maksudnya D-nya ini sama D, kedalamannya itu sama dengan ukuran dari pahat facingnya itu seberapa ininya dari pahat facing. Nah, kalau yang strike turning dia mengarah ke sana, dia biasanya R-nya itu sudah tetap, depth of cut-nya nanti tetap. Nah, dia mengarah ke arah kiri ya, ke arah mungkin kalau ini Y, ini X, dia mengarah ke X. Nah, itu dia bisa sepanjang desainnya berapa, jadi bisa ke arah sana sepanjang yang dia mau. Nah, kalau yang ini dia mengurangi diameternya. Nah, kalau yang ini, kalau kita ingin mengurangi diameter dari sebuah silinder, begitu ya. Nah, itu kalau pakai strike turning dan dia panjang, itu berarti kita bisa melakukannya dengan tidak satu kali potong, tapi bisa berkali-kali. Jadi kan depth of cut itu ada nilai maksimalnya, berapa nilai maksimalnya untuk satu kali pemotongan, jadi tidak bisa langsung. Nah, ini sudah dijelaskan di ini ya, untuk turning. Nah, ini untuk cara mencari rumus ya, rumus-rumus yang bisa digunakan pada saat kita melakukan proses pemotongan. Nah, kalau seumpama dalam proses analisa untuk melakukan proses bubut di awal itu, kalau seumpama kita ada beberapa parameter yang tidak diketahui atau kita belum menentukannya, kita bisa menggunakan tabel-tabel seperti ini. Jadi ada general recommendation for turning process, turning operation ya. Jadi bisa kita gunakan rekomendasi-rekomendasi yang ada di sini. Seperti contohnya kalau seumpama ini ada work materialnya, ini ada cutting toolnya. Jadi tergantung dari materialnya apa, kemudian cutting toolnya apa, kemudian kita bisa memilih parameter proses pemesinan yang sudah ditabelkan di sini. Nah, tabel-tabel di sini ini didapatkan dari riset orang-orang dalam bidang turning operation. Jadi ada orang yang sudah melakukan penelitian pakai pahat ini dengan cutting tool segini, itu bagusnya ini depth of cut-nya berapa, kemudian fit-nya berapa, cutting speed-nya berapa untuk menghasilkan nilai yang bagus, produk yang bagus begitu. Nah, kalau range seperti ini ya kita tinggal tentukan kita mau depth of cut yang kecil atau depth of cut yang langsung maksimal. Nah, itu kita bisa tentukan sendiri. Kalau seumpama depth of cut ya, kalau kita punya depth of cut-nya itu nilainya seumpama adalah 8, kita mau cutting dia 8 mili seumpama ya. 8 mili. Nah, 8 mili ini kan kalau kita mau pemotongannya itu halus atau pemotongannya kasar. Jadi semakin besar nilai depth of cut-nya, berarti dia akan semakin kasar hasil pemotongannya. Nah, kalau sebenarnya, saya ingin membagi jadi ini, nah ini ada jadi ada dua ya, ada dua di sini.
Ini ada general purpose dan juga ada roughing dan finishing. Roughing ini adalah pemotongan kasar. Roughing ini pemotongan kasar atau bisa dijabarkan kalau seumpama pertama-tama kita melakukan pemotongan. Dan kemudian finishing ini adalah terakhir, pemotongan akhir. Nah, ini biasanya menghasilkan kualitas potongan yang bagus permukaannya. Nah, biasanya itu memang di roughing dulu. Jadi potong kasar itu kita bisa tentukan depth of cut-nya itu berapa, kemudian kita bisa ke finishing. Nah, di sini ini tidak dijelaskan, tapi di tabel ini roughing itu berapa. Biasanya roughing itu kita ambil yang paling kecil. Nah, di sini ada 0,5, sehingga kalau saya ingin memotong depth of cut ya, nilai A-nya itu adalah 8 mm. Oh, saya ingin merencanakan dia dengan 2 kali roughing dan 2 kali finishing. Nah, ini semua, ini ada pertimbangannya ya. Jadi kalau ada pertimbangan, contohnya waktu yang dibutuhkan, kemudian 1 kali roughing dengan 1 kali finishing akan menghasilkan kualitas permukaan yang berbeda apabila kita melakukan roughing 2 kali dengan 2 kali finishing. Ya, itu memang apa namanya sifatnya itu seperti itu. Jadi prosesnya itu kalau sedikit-sedikit itu akan kualitasnya akan lebih baik, dan juga itu bisa meminimalisir adanya keausan pahat. Jadi pahatnya itu dari tidak cepat aus, kita lakukan pemakanannya itu sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung dalam besar, dan juga itu bisa untuk mengurangi resiko patahnya pahat. Nah, 2 kali roughing, 2 kali finishing. Berarti kalau semua roughingnya kita tentukan 1 kali roughing itu adalah 0,5, maka nanti kita pakai 0,5, depth of cut yang pertama pakai 0,5, sorry, ini yang terakhir ya. Oh ya, sorry, finishing ya ini. Kalau roughing itu yang kasar. Jadi kalau 0,5 kali 2, 1, 7, berarti nanti finishingnya 3,5 ya, 3,5-an. Berarti A pertama itu kita pakai 3,5, kemudian A kedua itu kita pakai 3,5. Kemudian ini untuk roughing, kalau untuk finishing pertama kita pakai 0,5 dan finishing yang kedua kita pakai 0,5 juga. Nah, ini nanti yang akan menentukan berapa MRR, terus kemudian gaya, energi, dan seterusnya. Nah, selain depth of cut itu juga pemakanannya atau fit-nya. Nah, fit-nya itu kita mau milimeter per revolution, kecepatannya berapa. Itu kita bisa milih, dan ini sudah diberikan range-nya. Ini tabel yang diberikan oleh ini apa namanya? Buku Kalpak Jian. Nah, beda buku itu beda penyajian. Jadi ini yang di sini kekurangannya adalah untuk roughing dan finishing kita belum tahu. Nah, ini juga ada note-nya ini, jadi harus diperhatikan ya, mesti ada note-nya ini. Jadi kalau for high speed steel tool are about 1/2 those for uncutted carbides. Nah, ini untuk cutting speed for high speed steel tools. Nah, ini harus dimengerti ya. Jadi itu untuk yang di sini. Kalau di groover, nah ini lingkaran merchant yang di groover sama kan? Cuma dia tidak diperlihatkan di itunya tadi pahatnya. Jadi setelah ada merchant ini kemudian turun ke persamaan ini. Ini merchant equation. Friction angle. Nah, di groover itu ada konversi untuk turning operation dan orthogonal cutting. Nah, sebelumnya kan kita mempelajari kemarin itu ada orthogonal cutting, ada kemudian dihubungkan dengan turning operation. Maksudnya kalau di turning operation itu ada fit, maka itu sama dengan chip thickness before cut. Kemudian ada depth of cut, jadi width of cut. Cutting speed itu ada cutting speed sama, cutting force sama, kemudian fit force itu ada thrust force.
Ini adalah konversinya. Jadi maksudnya konversinya tuh kalau kita mau ngitung yang ada di sini, mau ngitung cutting speed atau ini tuh bisa pakai persamaan ini kayak gitu. Itu sama kayak itu. Intinya seperti itu. Nah, untuk perhitungan energi tadi temannya menjelaskan pakai pakai yang rumus ini ya tadi. Ini spesifik energi. Nah, kalau di sini spesifik energi itu sudah ada ya, sudah dihitung di sini. Kemudian kalau kita mau mencari energi itu sendiri, E ya, ini U ini sama dengan E1 yang tadi dijelaskan temannya. E itu kan sama dengan spesifik energi atau E1 per H min A. H ini tadi kelompok 3 hanya ini tadi yang F sin KR ya? Iya, Ibu. Ya, F sin KR ya? Iya. Oke, H ini bentar. Nah, ini kita bisa hitung pakai F sin KR atau biasanya kita referensi dia kita pakai nilai 1. Kemudian ini spesifik energi U ini bisa dilihat dari tabel. Ini tabel spesifik energi ini kalau saya lihat di buku lain sebentar. Ini still saya pakai ini lagi cocokkan sama C. 5 ini beda ya. Karena beda source ini. Tapi di sini tidak masalah ya teman-teman. Jadi kalau di C itu untuk ini kan Brinell hardness. Yang ini yang di buku C ini range-nya lebih beda lagi, range-nya 85 ke 200. Karena mungkin kalau penelitiannya beda, ini juga beda. Nah, pokoknya di sini nanti teman-teman ketika menggunakan ini perlu dilihat materialnya apa, kemudian kekerasannya berapa. Biasanya gini, untuk tabel energi, baik di C maupun di sini, sebentar kalau di manufaktur ini ada enggak ya? Saya lihat dulu. Saya harap ini untuk tambahan informasinya teman-teman bisa baca, karena banyak sekali bacaannya yang harus dibaca. Jadi teman-teman rajin-rajin membaca. Mana ya? Saya lupa. Apa nggak ada ya? Oh iya, di Kalpajian ini tidak sampai menghitung energi. Nah, untuk di Kalpajian rumusnya itu di summary di tabel ini. Kira-kira teman-teman sudah punya bukunya ya untuk Groover sama ini, Kalpajian. Paling nggak ini ada 2 ini sebagai pegangan. Sudah punya belum? Ada yang belum? Berarti udah punya semua ya. Nanti yang kalau belum punya nanti saya kasih link ke tempat itu saya apa namanya OneDrive.
Nah, ini beda lagi satuannya. Ini saya ambil dari buku Taufik Rohim. Nah, Taufik Rohim itu menjelaskan detail tentang merchant. Ini ada di merchant yang ada di buku Taufik Rohim. Jadi dia lingkaran merchant ini dia menjelaskan detail sekali sampai seperti ini. Ya, kemudian gaya-gayanya bagaimana. Nah, gaya-gayanya ini sekali lagi lambangnya akan berbeda satu buku dengan buku yang lain. Tapi teman-teman harus tetap tahu mana normal, mana friction, dan kemudian thrust force, force, dan juga kayak apa potong cutting force. Nah, itu bisa beda lambangnya. Itu untuk itu kenapa